bahwa sunset di Legon Pari, Karangtaraja itu bagus. Dan gue nyatakan pada hari ini berita itu adalah hoax. Tapi kalau lo nyarinya sunrise, itu cakep banget. You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Balik lagi sama gue di channel Ngetrip bareng Eki. Ini adalah chapter ketiga, chapter terakhir dari 3 video yang gue buat terkait sama explore Sawarna. Kali ini kita sekira jam 9 pagi kurang lebih OTW ke pantai Tanjung Layar dari Legon Pari. Jaraknya itu sekitar 4,3 km dengan waktu tempuh sekitar 17 menit. Sebentar banget ya. Jadi nggak jauh. Kita keluar sedikit ke jalan raya, belok kiri. Nanti nggak jauh dari situ, langsung belok kiri lagi, masuk ke Tanjung Layar. Di pintu masuk ini gue barengan sama rombongan touring juga yang mau ke Tanjung Layar. Dan gue dikiranya sama orang sana satu grup, satu rombongan. Orang tersebut nanya mau nginep atau enggak. Kurang lebih begitulah ya, intinya seperti itu. Dan gue bilang nggak nginep. Tapi di perjalanan gue mikir kok dia nanya gitu ya. Gue sih ngeduganya ya, tolong dikoreksi kalau salah. Beliau kepingin menawarkan penginapan. Sepertinya sih seperti itu. Tiket masuknya sama aja kok, 5.000, sama seperti tiket masuk di Legon Pari. Jalan masuknya juga kurang lebih sama, hanya cukup untuk satu mobil. Kalau di Legon Pari kan masih bisa masuk sedikit mobil ya ke dalam gang dan parkir di dalam gang. Kalau ini udah nggak bisa. Pokoknya udah harus parkir di pinggir jalan yang depan tadi. Jarak dari jalan yang di depan pos tiket masuk sampai ke Tanjung Layar juga kurang lebih sama, 1,5 kilometeran lah. Dan persis sama juga, kanan kirinya itu akan kita temui banyak penginapan-penginapan homestay, dari yang bangunannya permanen sampai yang semi permanen yang di pinggir pantai. Gak lupa gazebo-gazebo juga banyak di sini. Sepanjang jalan gue inget banget sama pesannya Mang Kukun, kalau di Sawarna anak-anak jangan sampai dilepas berenang. Karena sering kejadian di Sawarna orang-orang itu tenggelam atau hilang ya. Begitu menurut informasi dari Mang Kukun. Gue nggak tahu benar atau tidaknya, tapi ini gue anggap sebagai nasihat lah. Wajar saja kan kalau namanya orang tua menasihati anaknya atau adiknya, itu menurut gue satu hal yang positif. Beliau juga bilang bahwa di pantai Sawarna ya, bukan di pantai Tanjung Layarnya, di pantai Sawarnanya itu banyak lubang-lubang atau semacam jurang-jurang yang kenapa orang nggak bisa selamat ketika tenggelam ketarik arus di situ. Orang yang tenggelam ketarik ombak, dia akan masuk ke jurang itu dan hampir dipastikan tidak akan bisa selamat. Dia pasti akan tenggelam. Ya, tapi alhamdulillahnya gue memang nggak berencana untuk pantai Sawarna, karena gue juga sudah mengumpulkan informasi, melakukan riset kecil-kecilan kalau pantai Sawarna itu memang ombaknya cukup besar, dan gue nggak mungkin bawa anak kecil 2 orang main ke situ. Apalagi dalam kondisi gue juga kan sedang sibuk mencari footage ya, konsentrasinya terpecah. Makanya gue lebih memilih ke arah pantai Tanjung Layar yang memang ada semacam apa ya, mungkin kalau gue sebut laguna lah, air laut yang terjebak. Arusnya itu kecil banget, kalaupun ada aman untuk anak-anak. Tentu selain pemandangannya juga bagus. Kita ikutin aja jalan ini. Tadi gue juga sempet hampir nyasar, tapi gue ngelihat ada orang di belakang rombongan belok ke kiri. Ya gue akhirnya ikutin aja belok kiri, dan ternyata memang benar. Menurut map juga belok ke kiri. Ikutin jalan ini saja sampai di ujungnya. Nanti setelah di ujungnya itu udah dipastikan itu adalah pantai Tanjung Layar. Insya Allah kalau teman-teman mau kesini nggak akan nyasar. Dan bener aja, gue melewati pantai Sawarna, gue lihat ombaknya cukup besar. Keputusan gue untuk nggak mampir ke situ tampaknya sudah benar sekali. Dan kalian juga lihat nih, di pinggir pantai ini banyak penginapan-penginapan yang mirip banget kayak yang di Legon Pari. Model panggung, dindingnya gipsum atau bambu, atapnya asbes, mirip banget. Dan ya gue menduga sih
perkiraan gue harganya juga kurang lebih sama ya, seperti di Legon Pari. Gue datang ke sini tuh hari Sabtu, kondisinya memang sedang weekend, tapi mungkin karena masih pagi kali ya, jadi belum terlalu rame. Ya, sedikit lagi gue akan sampai seperti apa dan bagaimana kondisi pantai Tanjung Layar Sawarna di Mei 2023 ini. Kita lihat bareng-bareng yuk. Let's go. Sebenarnya tadinya gue melarang anak-anak untuk nyemplung lagi karena mereka nggak punya salin lagi bajunya. Cuman gue nggak tega ya ngelihat wajahnya yang memelas gitu, ngelihat teman-teman sebayanya pada bermain air, bermain di pantai. Ya udahlah, gue kasih izin mereka untuk berenang, cuman pakai baju yang udah basah. Karena memang udah nggak ada lagi salin. Lautnya cakep banget, pantainya cakep banget, ombaknya kecil. Ya mungkin memang ombaknya sedang bersahabat ya. Jadi gue rada tenang lah meninggalkan anak-anak untuk nyari-nyari footage di sekeliling Batu Layar, Tanjung Layar, sorry. Gue istirahat di salah satu warung yang ada di sini, ya itu yang sebelah kanan. Gue sarapan di sini 2 mangkok Indomie, dimakan bertiga. Biasa seperti itu gue mesen, jadi untuk anak itu biasanya 1 porsi itu berdua. Kalau mereka kurang, mereka bisa ambil porsi dari yang punya gue. Kalau kurang juga, kita pesan lagi. Jadi bukannya pelit atau bagaimana, gue kepingin makanan yang ada itu dihabiskan dulu, tidak terbuang mubazir. Kalau memang sudah habis dan masih ingin nambah, kita pesan lagi. Itu lebih safe ya daripada makanannya kebanyakan nggak habis dan kebuang. Terus gue keliling-keliling juga nih di sekitaran Tanjung Layar, nggak jauh-jauh karena memang waktu gue juga nggak banyak. Gue datang sampai di sini sekitar jam 10 kurang dan rencananya jam 11 itu sebelum zuhur kita harus sudah pulang supaya nanti nyampe Bogor nggak kemalaman. Ini juga ada balai-balai. Sepertinya sih kalian bisa tidur di sini ya. Dan kalau balai-balai ini kayaknya gratis, asal ya belanjanya di tempat yang punya balai-balainya aja. Nah, ikonik banget memang 2 batu karang di tengah laut itu. Di tengah pantai itu. Dan kelihatannya bagus banget, epic banget, bagus. Gue seneng banget. Hari makin siang dan kondisi pengunjung juga semakin ramai, semakin padat. Akhirnya gue memutuskan untuk balik kanan, kita pulang. Mungkin ini sebelum jam 11 ya, sekitar mau setengah 11-an lewat lah. Dan rencananya gue juga akan beli sedikit oleh-oleh untuk orang di rumah. Apa itu oleh-olehnya nanti kalian lihat sendiri ya. Pokoknya spesial. Tuh, lihat ikan. Nah, ini oleh-oleh yang mau gue bawa nih, seafood. Gue nggak tahu mau beli apa, cuman dapat masukan dari Mang Kukun juga. Jadi gue ngobrol banyak nih sama Mang Kukun, lumayan banyak lah ya. Termasuk terkait dengan ikan-ikan ini, oleh-oleh ini. Beliau bilang ikan yang enak untuk dibakar, digoreng pun sampai di apa namanya, dikuah. Itu ikan pisang-pisangan katanya. Ya udah, gue tanya ikan pisang-pisangan. Berapa harganya? 40.000 per kilo. Sekilo itu dapat 3 ya. Seperti yang kalian lihat ini dapat 3 potong ikan yang cukup besar. Nah, gue nggak tahu ini murah apa enggak. Cuman kata Mang Kukun di sini mah murah ikan tuh katanya. Dibanding sama Muara Angke aja lebih murah di sini katanya. Ya gue kan nggak pernah belanja yang seperti ini ya, jadi nggak tahu juga. Cuman 40.000 bagi gue ya worth it lah ya. Nggak terlalu mahal juga tapi ya nggak terlalu murah tuh. Nah, ini gue tanya udang, katanya udang udah habis, sudah kosong. Oh, gue tanya cumi ada nggak?
Cumi ada, berapa harganya? Kata si mamangnya 40.000 juga sekilo. Dapat berapa potong ya? 7 potong kalau nggak salah. 6 atau 7 potong, lumayan banyak. Untuk packagingnya gue pesen juga styrofoam. Harganya 20.000 yang ukuran kecil. Ini lebih mudah dibawa dan nggak akan bikin amis kendaraan juga karena aman ya. Total gue belanja oleh-oleh ini 100.000 berikut dengan styrofoam dan dapat banyak, dapat puas. Sampai di rumah nih, gue skip ya, gue ceritain ketika cerita sampai di rumah, gue kasih ke istri, ini loh oleh-olehnya ikan dengan cumi. Ditanya tuh harganya berapa nih? Harganya 40.000 masing-masing. Ih kok murah banget katanya. Emang berapa harga cumi? Oh cumi aja nih di pasar, di Bogor ya, pasar di Bogor di dekat rumah gue itu 90.000 sekilo. Wah mahal banget. Ternyata jauh banget bedanya gitu. Jadi gue kepikiran ya gue ngambil cumi dari sana jual di sini. Otak bisnis ya. Oke, ini gue udah OTW pulang menuju Bogor, mungkin sekitar setengah 12-an, dan kondisinya terik banget. Gue sekalian review, sekalian kalian melihat, ikuti perjalanan pulang kita. Yang pertama sih review Legon Pari ya. Legon Pari itu indah banget. Fasilitasnya juga cukup lengkap. Kamar mandi ada, penginapan dari yang termurah sampai yang fasilitas lengkap mahal itu juga ada. Tapi untuk safety, keamanan itu kurang kalau menurut gua. Memang sih ada ya, safety guard atau penjaga pantainya itu ada. Tapi hanya satu dari lokasi yang seluas itu hanya satu. Dan di lokasi-lokasi yang menurut gua cukup rawan kecelakaan seperti di Karangtaraja itu nggak ada. Safety guardnya itu nggak ada. Pemandu juga nggak ada. Jadi kita hanya inisiatif sendiri aja. Kalau memang perlu dipandu ya kita cari ojek misalkan, itu bisa jadi pemandu juga kita di situ. Untuk kalian yang mau datang ke sini dan bawa anak-anak, ini aman banget kok. Selama bukan musim ombak besar ya. Kalau kata Mang Gugum kan musim ombak besar itu bulan Agustus, ya mungkin resikonya akan lebih tinggi. Kalau di luar bulan-bulan itu, terutama di bulan-bulan yang memang ombaknya sedang bersahabat, itu aman. Kalian bisa ajak anak-anak main di kolam yang tenang tuh. Dan gak ketinggalan, sunrise-nya itu juara banget. Pokoknya kalian kalau datang ke sini, itu pagi-pagi deh. Ya kalau memang jauh jaraknya berarti ya harus nginep dong. Kalau memang dekat ya bisa mungkin pagi-pagi sebelum sunrise, sebelum jam 6 atau setengah 6 kalian udah sampai di lokasi. Nah untuk sunrise, spot yang paling sempurna untuk mendapatkan sunrise adalah di Karangberem. Nah bagaimana kalian bisa akses ke Karangberem, nanti kalian tonton di video gue yang Explore Sawarna ini di chapter yang pertama ya. Sedangkan untuk Tanjung Layar itu juga friendly untuk anak-anak, ramah untuk anak-anak kecuali Sawarna. Gue sarankan untuk anak-anak kalaupun mau ke Sawarna sangat-sangat dijaga ya, diperhatikan. Nggak boleh lepas dari pandangan dan dari pengawasan karena resikonya cukup tinggi, ombaknya cukup besar. Tiket masuk sama harganya Rp5.000. Kalau anak-anak Rp5.000 itu untuk 2 orang. Penginapan dari yang murah sampai yang mahal ada, bahkan lebih lengkap daripada Legon Pari. View cukup oke, cuman menurut gue lebih bagus di Legon Pari. Tapi ini subjektif ya, masing-masing punya pandangannya sendiri. Bisa jadi ya Tanjung Layar lebih bagus, tapi menurut gue dan pendapat gue Legon Pari itu lebih bagus. Dua-duanya sama-sama bagus, tapi Legon Pari lebih bagus. Untuk harga makanan sangat-sangat bersahabat. Gue beli Indomie telur itu cuma 10.000 satu porsi. Ini bahkan lebih murah daripada di Bogor ya. Di Bogor itu bisa di atas 10.000. Harga ikan, harga seafood sangat-sangat terjangkau. Enak kalau kalian mau camping di sini atau menginap di sini, beli aja di tempat yang tadi gue beli atau di tempat lain juga silakan. Cek aja harganya, kemudian bungkus, bawa ke pantai, bakar-bakar deh, barbekyuan di pinggir pantai kan, mantep kan? Gue rasa sampai di sini dulu video gue Explore Sawarna 3 chapter.
Silakan kalian tonton. Semoga kita diberikan kesehatan selalu dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.